Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nugraha dari kelas 11 TKRB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem starter. Apa sih sistem starter itu? Mari kita bahas di sini. Yang pertama, pengertian sistem starter. Sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini akan dapat membuat mesin dari kendaraan tersebut dapat bergerak dan berjalan. Sistem starter juga memiliki beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sistem starter mekanik. Starter mekanik adalah salah satu jenis yang paling sering kita jumpai. Starter ini biasanya digerakkan oleh tenaga manusia seperti starter kaki pada sepeda motor dan selenger pada mesin diesel. Yang kedua ada starter elektrik. Jenis starter ini mengubah energi arus listrik agar dapat menjalankan sebuah mesin. Jenis starter elektrik banyak diaplikasikan pada sepeda motor dan mobil, menjadikan mesin kendaraan tersebut dapat hidup dan berjalan dengan mudah. Yang ketiga ada starter pneumatik. Jenis starter ini mengubah udara yang memiliki tekanan besar menjadi sumber tenaga atau penggeraknya. Biasanya starter pneumatik diaplikasikan pada kapal laut, karena mesin pada kendaraan tersebut cukup besar. Sistem starter juga memiliki beberapa komponen utama, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai. Komponen ini memiliki fungsi sebagai penyedia atau sumber arus listrik. Yang kedua ada saklar starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik ke relay starter. Yang ketiga ada relay starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik yang besar ke motor starter. Yang keempat ada motor starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk merubah tenaga listrik yang telah dialirkan menjadi sebuah momen putar pada mesin. Motor starter juga memiliki beberapa tipe. Berikut adalah tipe-tipe motor starter. Yang pertama, tipe konvensional. Tipe ini merupakan jenis dari motor starter yang pertama dan memiliki mekanisme yang sangat sederhana. Kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini biasanya memiliki cc atau kapasitas yang kecil, karena di dalamnya tidak terdapat gear dan komponen tambahan lainnya sebagai pendukung besarnya momen putar pada mesin. Hal ini tentunya mempengaruhi kapasitas dari kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini. Selanjutnya yang kedua ada tipe reduksi. Motor starter dengan tipe ini banyak digunakan pada kendaraan besar yang berkapasitas mesinnya lebih dari 5000 cc. Dari bentuknya, tipe motor starter ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding tipe lainnya. Konstruksi pada tipe motor starter ini lebih rumit dibandingkan tipe konvensional. Selain itu, mesin yang berkapasitas tinggi juga memerlukan motor starter yang dapat menyediakan daya dan momen putar yang besar. Dan yang ketiga ada tipe planetari. Tipe motor starter ini cukup memiliki kesamaan dengan tipe konvensional. Perbedaannya pada tipe ini memiliki suara yang lebih halus dan momen putar yang lebih besar dibanding tipe konvensional. Tipe motor starter ini memiliki konstruksi yang lebih kompleks, karena ditambahkan roda gigi yang dibentuk dan disusun menyerupai lintasan planet. Kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini memiliki kapasitas menengah. Motor starter juga memiliki beberapa komponen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada field coil. Komponen ini terbuat dari tembaga yang dililitkan pada inti motor starter. Field coil ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada motor starter. Yang kedua ada jangkar atau armatur. Komponen ini berfungsi untuk merubah arus listrik menjadi energi mekanik atau sebagai penghasil momen putar. Pada komponen ini terdapat komutator yang bersentuhan langsung dengan brush yang berfungsi sebagai terminal armatur. Yang ketiga ada brush. Komponen ini terbuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur melalui komutator. Brush pada starter memiliki dua jenis, yaitu brush positif dan negatif. Brush ini selalu terhubung langsung dengan komutator karena ditekan oleh pegas. Karena terbuat dari bahan tembaga lunak, maka nantinya akan bisa habis dan motor starter tidak dapat berputar. Yang keempat ada yoke pole core. Yoke terbuat dari logam yang terbentuk silinder dan dapat berfungsi sebagai tempat untuk mengikatkan pole core. Sedangkan pole core berfungsi sebagai penopang dan penguat medan magnet yang ditimbulkan field coil.
Yang kelima ada starter clutch. Komponen ini berfungsi untuk memindahkan momen putar kepada roda penerusnya. Saat roda penerus cenderung memutarkan pinion gear, maka starter clutch juga berguna sebagai pengaman armature coil. Yang keenam ada armature brake. Komponen ini berfungsi untuk memperlambat laju putaran armatur setelah lepas dari perkaitan dengan roda penerus. Yang ketujuh ada magnetic switch. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan pinion gear ke roda penerus. Selain itu juga berguna untuk melepaskan pinion gear dari roda penerus. Komponen ini juga mengalirkan arus listrik pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Yang kedelapan ada driver lever. Driver lever dapat berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi yang berkaitan dengan roda penerus. Selain itu, komponen ini juga dapat melepaskan pinion gear yang terkait dengan roda penerus saat mesin menyala. Proses mendorong dan melepaskan ini juga dibantu dengan magnetic switch, sehingga fungsi dari komponen ini dapat bekerja dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.